warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Berjumpa lagi bersama Ibu Yuli Ambarwati yang biasa kalian panggil dengan sebutan Ibu Ambar. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengerjakan dan mengumpulkan tugas luring minggu lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Apa itu kaidah kebahasaan teks berita? Oke, kali ini kita akan bahas secara terperinci. Selamat menyimak. Sebelum menyimak, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian. Sudah siapkah? Karena kalian sudah siap semua, silahkan kalian menyimak. Selamat menyimak. Kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, menggunakan kalimat langsung. Yang kedua, menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Dan yang terakhir, menggunakan keterangan waktu. Yuk kita bahas secara satu-satu. Yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengirimkan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil ucapan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakannya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda. Nah, ini ada contohnya, silahkan baca. Ketika kalian sudah membaca, kalian menemukankah tanda petik ganda tersebut? Ya, tanda petik ganda tersebut ada di bagian awal dan bagian akhir. Itulah yang menandakan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat langsung. Lalu, yang kedua, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Tidak menggunakan bahasa ibu atau bahasa kedaerahan. Nah, bagi orang Jawa Barat, biasanya mereka banyak sekali menggunakan kalimat atau kata yang menggunakan teh, mah, dan lainnya. Di sini ada contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama ada kata aktif. Biasanya kebanyakan orang menyebut atau mengungkapkan kata aktif menjadi kata aktif, padahal yang seharusnya yang termasuk kalimat atau kata baku ini adalah kata aktif. Lalu yang kedua ada kata andal, tapi yang sering kita dengar atau yang sering kita ucapkan adalah kata handal. Itulah yang membedakan kalimat baku atau kata baku dan tidak baku. Yang selanjutnya, menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi untuk menerangkan kata yang mengikutinya dan digunakan untuk mengubah bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Di sini juga ada contohnya, silahkan baca. Setelah kalian membaca, kalian akan melihat di situ ada kata bahwa yang ibu garis bawahi. Itulah yang menandakan bahwa kalimat ini termasuk kalimat yang menggunakan kaidah kebahasaan teks berita. Yang selanjutnya, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental atau kata kerja
contoh ya, silakan baca. Pada baris ketiga ada kata yang digaris bawahi, yaitu kata akhir. Kenapa ini termasuk ke dalam konjungsi terkenal dan kronologis? Karena terdapat kata akhirnya, betul. Lalu yang terakhir, menggunakan keterangan waktu. Penggunaan keterangan waktu berfungsi sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Di sini juga ada contoh. Sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, langit di kota Bandung tampak mendung. Adakah unsur kapan dan di mananya? Ya, ada. Unsur kapan terdapat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Lalu unsur di mananya? Di kota Bandung.